Jumlah teman aku berapa ya? Loh, aku nggak punya teman. Halo semuanya. Lo anak baru ya? Iya, nama aku Ren. Lo kumel banget, pasti orang miskin. Hai, aku boleh duduk bareng kalian gak? Lo nggak boleh duduk bareng geng kita. Sana pergi. Salah aku apa? Ini tuh geng anak-anak pejabat, sedangkan lo apa? Jumlah temanku masih 0. Hei babu, bawain barang-barang gue dong. Nggak mau. Udah, nurutin aja. Dia tuh anak guru. Aku bukan babu dia. Rasain itu. Rasain lo, Ren. Gak ada yang bakal belain lo. Ren, Papa ngapain datang ke sini? Papa ditelepon sama kepala sekolah. Katanya kamu ditampar sama murid lain. Hah? Itu bapaknya Ren. Jadi bapaknya Ren itu tentara. Ternyata dia anak tentara. Jumlah temanku jadi banyak. Halo Om, Ren itu teman baik saya loh. Om, Ren itu teman dekat saya. Seperti biasa guys, aku mau pakai acne cream dari Scarlett. Ini aku pakai yang day cream untuk melembabkan dan mencegah tumbuhnya jerawat. Krim ini bagus banget untuk memudarkan bekas jerawat. Cocok banget buat kalian yang punya masalah kulit mudah berjerawat kayak aku. Dulu aku paling takut banget makan kacang-kacangan, tapi sekarang sejak pakai krim ini udah nggak takut lagi. Karena sejak pakai krim ini aku udah jarang tumbuh jerawat. Jadi selama ini pekerjaan papa mafia. Pah, mereka siapa? Kok pakaiannya hitam-hitam semua? Iya, mereka semua anak buah Papa. Nak, jangan lupa ya, hari ini kamu sudah mulai masuk ke sekolah baru. Iya pak, tapi kenapa aku harus pindah sekolah? Aku kan udah nyaman di sekolah yang lama. Pokoknya, kamu rahasiakan saja pekerjaan Papa ya. Ini sekolah barunya ya? Hei, anak baru ya? Iya. Kelihatannya lo culun. Pekerjaan ayah lo apa? Ayahku pedagang cilor. Anak tukang cilor. Kalau gitu lo nggak boleh masuk kelas eksklusif. Masuk kelas buangan aja sana. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas eksklusif ini. Sebutkan nama dan profesi ayah kalian ya. Nama ayah saya Zulkifli, profesi CEO. Nama ayah saya Atang Kopling, profesi direktur. Giliran kamu anak baru? Aku. Nama ayah Saipul, profesi pedagang cilor. Astaga, kamu boleh keluar dari kelas Tapi ini. Bu, keluar udah, anak tukang cilor miskin. Berisik kamu, nggak usah ikutan deh. Hei anak cilor, berani-beraninya ya lo ngelawan gue tadi. Lo nggak tahu sekolah ini udah dibeli sama ayah gue. Dan gue bisa nyingkirin lo kapan aja. Aku nggak takut, singkirin aja kalau bisa. Hilih, anak tukang cilor aja belagu. Kalau ayah aku datang ke sini, sekolah ini bisa hancur. Gerobak cilor ayah lo kali yang bakal dihancurin sama ayah gue. Guys, itu ayahnya Sisil datang ke sekolah. Hei, kamu pasti anak kurang ajar yang mengganggu Sisil ya? Ada apa ya om? Saya beri peringatan kepada kamu. Kamu harus tunduk sama Sisil. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir menyedihkan. Dasar anak tukang cilor. Ayah dan anak sama-sama jahat. Hei miskin, lo nggak boleh duduk di situ. Itu kursi khusus orang kaya. Cuma Sisil yang boleh duduk di situ. Capek banget ya aku ladenin orang-orang ini. Ren, berani-beraninya ya kamu mengancam Sisil. Ayahnya pemilik sekolah ini. Dia duluan bu yang cari gara-gara. Kamu ibu hukum, bersihkan semua toilet di sekolah ini. Kasian banget si culun. Makanya jangan cari gara-gara sama gue. Tunggu aja kamu bakal nyesel. Udah deh, nggak usah banyak omong kosong. Gue kasih kesempatan deh buat minta maaf sama gue. Dengan cara cium kaki gue sekarang. Gila ya kamu. Siapa juga yang mau minta maaf? Halo pa, Ada apa, nak? aku nggak betah di sekolah ini. Semuanya jahat, aku dibully. Apa? Nanti Papa akan ke sana. Kamu boleh publik pekerjaan Papa ya, nak? Siap pa. Ren, lagi-lagi kamu berulah. Kata Sisil kamu memecahkan jendela kantor. Iya bu. Bukan aku bu, aku difitnah. Mampus lo anak tukang cilor. Oke, ibu akan memberikan kamu hukuman yang berat, Ren. Kalian keterlaluan. Aku akan kasih lihat siapa ayah aku sebenarnya. Halah. Pergi ke Seoul atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh. Kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu.
Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi, kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget nih, Ho. Lo nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama Sivan. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Maulah siapa juga yang bakal nolak. Loh, kok ada pilihan kakek atau paman? Siapa aja lah. Yeay, akhirnya punya HP baru, bisa foto-foto bareng kakek buat kenang-kenangan. Ren, ayo siap-siap, kita harus ke rumah duka sekarang. Siapa yang meninggal, mah? Kakekmu, Ren. Hah? Kakek kan masih sehat-sehat aja tadi pagi. Mobil gratis, boleh deh buat anterin mama ke pasar. Apa sih maksud dari pilihan-pilihan ini? Ma, tahu nggak aku dapat mobil loh, mama pasti seneng kan? Loh, kok mama malah nangis sih? Kenapa, mah? Keluarga kita terkena kutukan meninggal. Maksudnya? Adikmu udah nggak ada, Ren. Jangan-jangan ini semua karena barang-barang yang diberikan itu. Aku kangen kakek dan adik, aku mau mereka kembali. Hah? Lebih baik aku yang menghilang dari dunia ini. Melihat lokasi orang atau umur orang? Lokasi orang Ren, lo lihat hamster gue nggak? Dia hilang keluar dari kandang. Kekuatanku bisa nggak ya kalau hewan? Hamstermu ada di bawah tangga. Astaga, itu dia di bawah tangga. Kok dia kena stroke? Badannya kaku gini. Kayaknya dia jatuh dari tangga deh. Kesian. Ren, mamamu ada chat kamu nggak sih? Di mana ya dia jam segini belum pulang? Papa kenal Pak Hadi? Itu kan bosnya mama, kenapa nak? Gak apa-apa, Pak, nanya aja. Mama pulang. Mama habis dari mana? Dari kantor lah nak, kerja biasa. Sistemku dari tadi nggak error kok. Mama dianterin siapa? Itu bos mama Pak Hadi, dia ganteng, kaya, dan baik lagi nggak kayak papamu. Mama pergi kerja dulu ya, mama buru-buru nih banyak urusan. Tapi kan hari ini hari libur, Ma. Ayo kita sarapan bareng dulu. Iya istriku, kamu tiap hari pergi terus, jarang di rumah. Saya udah dijemput, saya pergi dulu. Ya udah nggak apa-apa nak, kita sarapan berdua aja. Mama lagi di mana ya sekarang? Hah? Bentar lagi bumi mau bertabrakan sama bulan. Aduh, gimana nih? Takut banget. Ren, katanya cuma orang-orang cakep yang bakal diselamatin. Kalau gitu kita harus glowing dong biar cakep. Oke, kalau gitu aku mau cuci muka dulu pakai facial wash dari Scarlett. Kalau udah aku mau pakai Brightly Serum dari Scarlett yang bagus banget buat mencerahkan kulit. Dapat melembabkan, menyegarkan, dan memudarkan noda hitam di wajah. Yuk glowing bareng. Wah, jadi mulai hari ini jodoh aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Air ini manis banget, aku harus cari orang yang nggak bisa ngerasain air ini. Ren, gue aus banget, bagi air dong. Jangan. Ih Ren, ini minuman apaan sih? Manis banget, aneh. Syukur deh, berarti dia bukan jodoh aku. Apa lo bilang orang gue udah ketemu jodoh gue? Ciri jodoh gue jalannya lompat-lompat. Kodok kali. Ya, saudaranya. Hai Lia, ciri jodohmu apa? Ciri jodoh gue indera pengecapnya pahit. Jadi dia cuma bisa ngerasain pahit. Yang pasti jodoh gue lebih bagus daripada lo. Ciri jodoh lo apa? Jodoh aku kehilangan indera pengecap. Ren, besok lo datang ke acara nikahannya Bu Guru nggak? Bu Guru nikah? Iya woi, ternyata selama ini jodohnya Bu Susi itu Pak Joni. Bukannya mereka sering berantem kayak Tom and Jerry? Iya, tapi tadi ciri jodohnya Bu Susi nggak bisa berkedip. Dan tiba-tiba hari ini si Pak Joni nggak bisa berkedip woi. Jodoh aku kemana ya? Aku udah kasih air ini ke satu sekolah, tapi semuanya bisa ngerasain manis. Guys, tau nggak? Ada anak baru, ganteng banget.
Ya iyalah ganteng, lo nggak tahu dia itu pangeran. Jadi pangeran sekolah di sekolah kita. Pasti pangeran jodoh gue, woi. Permisi, ruang kelas A di mana ya? Kalian siapa ya? Kami pengawal dari kerajaan, kami mau mengantarkan makanan untuk pangeran. Enaknya jadi anak raja, makanan aja khusus. Pangeran sedang sakit, lidahnya bermasalah, jadi tidak boleh makan sembarangan. Sakit? Kemana ya pangeran? Hei, culun, jangan nyari-nyari pangeran deh. Pangeran itu jodoh gue. Halo, salam kenal. Aku anak baru di sini. Ya ampun, ganteng banget pangeran. Kamu pasti jodoh aku. Nih minum-minuman aku pangeran. Pangeran, ini minuman aku. Ih, apaan sih lo ikut-ikutan? Tenang, aku bakal minum dua-duanya kok. Gimana rasanya pangeran? Gimana? Minuman ini kok rasanya